Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Wabarakatuh. nama saya Elmina Danjelin, NIM 19.024.136. Di sini saya akan bersosialisasi filsafat hukum tentang kesadaran hukum bahaya narkotika. Kesadaran hukum. Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia paling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya sering terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat, hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tentram, dan tidak aman. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut, diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mulai pasal 104 sampai 108. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk itu, masyarakat dituntut sadar hukum dan menumbuhkan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap kelangsungan hidup generasi bangsa guna terciptanya ketertiban dan keamanan di masyarakat. Kemudian, apa itu narkotika? Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian, survei nasional yang dilakukan oleh BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dan Badan Pusat Statistika atau BPS pada tahun 2021 mendapatkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat 0,15%. Disebutkan bahwa kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkotika pertama adalah kelompok yang pernah
mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada tahun 2019. Angka ini naik menjadi 4.827.619 pada tahun 2021. Kedua kelompok setahun pemakaian yakni 419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021. Dengan demikian, bisa kita simpulkan prevalensi mengalami kenaikan yakni pada tahun 2019 sebanyak 1,8% menjadi 1,95% pada tahun 2021, berarti kenaikannya 0,15%. Banyak sekali modus baru kejahatan narkotika. Banyak juga jenis baru narkotika yang beredar di masyarakat. Namun belum semua bisa diatur dalam undang-undang. Selain itu, belum semua jenis narkotika di dunia terdeteksi di Indonesia. Kemudian, nafsa. Nafsa ada 3, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika yaitu zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakan dengan memasuki ke dalam tubuh. Zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif, mulai mempengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Kemudian zat adiktif, zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakaian. Kemudian ada jenis-jenis narkoba. Di sini ada 4. Yang pertama, morfin, yaitu alkaloid analgesik yang sangat kuat, yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Cara penggunaan dengan disuntikkan ke otot atau pembuluh darah. Kemudian ada heroin atau putau. Heroin dihasilkan dari pengelolaan morfin secara kimiawi, akan tetapi reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat daripada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak. Cara menggunakan dengan disuntikan ke anggota tubuh atau dihisap. Yang ketiga ada ganja, tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika terhadap pada bijinya. Ganja merupakan satu di antara jenis narkotika yang dapat mengakibatkan kecanduan berlebih. Cara penggunaannya dengan cara didapatkan menyerupai rokok, lalu dihisap. Kemudian kokain, berasal dari tanaman Erythrolycor coca di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Adapun cara pemakaian kokain adalah dengan cara dihirup atau sebagai bahan campuran rokok. Kemudian ini dampak penggunaan narkotika. Ada halusinogen, berhalusinasi, stimulan, organ bekerja dengan lebih cepat dan perasaan senang untuk sementara, depresan, menekan sistem saraf pusat sehingga pemakaian tenang dan tidak sadar diri. Kemudian ada adiktif, ketergantungan pada obat-obat narkotika. Penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba atau nafsa umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental, misalnya gangguan bipolar atau skizofrenia. Seseorang yang menderita gangguan mental dapat lebih mudah menyalahgunakan nafsa yang awalnya bertujuan untuk merendahkan gejala yang dirasa. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan menderita gangguan mental, terhadap pula beberapa faktor lain yang meningkatkan risiko seseorang melakukan penyalahgunaan
nafsa. Antara lain ada 4. Yang pertama, memiliki teman yang seorang pecandu nafsa. Kedua, mengalami masalah ekonomi. Ketiga, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual terhadap hubungan saudara. Keempat, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga. Aturan hukum. Mereka yang secara aktif menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, maka kepada mereka tepatnya disebut sebagai penyalahguna. Penyalahgunaan narkoba dikenakan pasal 116 dan pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan denda 10 miliar rupiah dan pidana paling lama 15 tahun penjara. Sanksi bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 115, pasal 120, dan pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan denda sebesar 3 miliar rupiah dan pidana paling lama 7 tahun penjara. Penggunaan narkoba. Melepaskan diri dari kecanduan nafsa atau narkoba bukanlah perkara mudah. Pasien harus menetapkan niat dan memperkuat usaha dalam memperoleh hasil yang diinginkan. Terbuka dengan keluarga dan kerabat sangat dianjurkan guna mempermudah proses penanganan yang dilakukan. Penanganan kecanduan akibat penyalahgunaan nafsa pada dasarnya dapat berbeda pada tiap orang, tergantung kondisi dan nafsa yang disalahgunakan. Perilaku ini sangat segera mendapatkan penanganan. Jika tidak, dapat membahayakan kesehatan, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kecanduan nafsa. Kemudian penanganan narkoba. Ada detoksifikasi, tahap di mana dokter memberikan obat tertentu yang bertujuan untuk mengurangi gejala putus obat atau sakau yang muncul sebelum pasien diberikan obat pereda gejala. Dokter terlebih dahulu akan memeriksa kondisinya secara menyeluruh. Terapi perilaku kognitif. Pada tahap ini, pasien akan dibantu psikolog atau psikiater yang berpengalaman. Terapis terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan kondisi guna menentukan tipe terapi yang sesuai. Beberapa tujuan yang dilakukannya terapi perilaku kognitif antara lain adalah untuk mencari cara mengatasi keinginan menggunakan obat di saat kambuh dan membuat strategi untuk menghindari dan mencegah kambuhnya keinginan menggunakan obat. Terus selanjutnya penanggulangan narkoba. Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tentunya adalah melalui upaya pencegahan yang dilakukan kepada manusia sebagai calon pengguna dan pengedaan narkoba serta pemasarannya. Kemudian pencegahan primer. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyuluhan tentang bahaya narkoba, penerangan melalui media tentang bahaya narkoba, pendidikan tentang mengetahui narkoba dan bahayanya. Pencegahan sekunder dilakukan kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dilakukan antara lain deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, dan life skill. Yang ketiga, pencegahan tertier. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu bekas korban narkoba untuk dapat menghindari. Yang terakhir, pencegahan tertier. Kegiatan yang dilakukan antara lain
konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.